Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai keseimbangan lingkungan. Materi ini merupakan materi IPA SMK kelas 10. Adapun kompetensi dasarnya adalah yang pertama yaitu menganalisis keseimbangan lingkungan, kemudian merumuskan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan kerja. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama yaitu tentang pengertian lingkungan, kemudian keseimbangan lingkungan, perubahan keseimbangan lingkungan, etika lingkungan, akibat perubahan keseimbangan lingkungan, dan hidup selaras dengan lingkungan. Ngomong-ngomong tentang lingkungan, apa sih lingkungan itu? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Kita cari tahu yuk, apa sih lingkungan hidup dan unsur-unsur lingkungan hidup? Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan juga perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Adapun unsur-unsur lingkungan hidup diantaranya unsur hayati yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad remik. Kemudian unsur fisik atau abiotik yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Kemudian ada unsur sosial budaya yang termasuk ke dalam unsur sosial budaya diantaranya lingkungan sosial dan budaya seperti nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan hidup dapat terjadi apabila terdapat pola interaksi di mana terdapat arus energi, adanya daur materi, ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biogeokimia ada, kemudian produktivitas. Kemudian ada yang dinamakan homeostatis dan memiliki daya lenting, artinya lingkungan harus mampu mempertahankan terhadap gangguan alam. Yang ketiga tentu saja memiliki daya dukung. Dalam pengertian terdapat sumber daya alam, baik itu hayati maupun non-hayati. Dan yang terakhir adalah terbentuknya lingkungan yang klimaks. Artinya, lingkungan tersebut ditumbuhi pohon-pohon atau terbentuknya hutan. Perubahan keseimbangan lingkungan. Perubahan keseimbangan lingkungan disebabkan oleh dua faktor. Salah satunya adalah faktor alami. Contoh-contoh dari faktor alami diantaranya adalah gunung meletus, kemudian terjadinya gempa, kemudian tsunami, dan yang terakhir adalah tornado. Adapun perubahan keseimbangan yang diakibatkan oleh faktor manusia diantaranya penggunaan pestisida yang berlebihan, kemudian penebangan hutan secara berlebihan, kebakaran hutan yang diakibatkan oleh manusia, kemudian pembukaan lahan untuk pemukiman secara besar-besaran, dan tentu saja limbah pabrik. Dibanding komponen biotik lainnya, manusia merupakan komponen biotik yang mempunyai pengaruh ekologi terkuat. Oleh karenanya dibuatlah pedoman etika lingkungan. Di sini terdiri dari pedoman-pedoman apa saja yang harus dilakukan, kemudian teori etika lingkungan, dan contoh-contoh penerapan etika lingkungan. Pedoman etika lingkungan.
Manusia harus menyadari bahwa manusia bukanlah pendominasi lingkungan, tetapi merupakan bagian dari lingkungan, sehingga manusia harus menghargai lingkungan seperti menghargai diri sendiri. Lingkungan tidak hanya disediakan untuk manusia, tetapi untuk makhluk hidup lain, sehingga harus menjaga kelestariannya. Sumber daya alam yang terbatas digunakan untuk semua jenis kehidupan, bukan hanya untuk kepentingan manusia, maka harus memelihara dan merawat baik. Kemudian, manusia juga harus menjaga keseimbangan, kelestarian, dan keindahan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dan manusia harus memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas dan menghemat pemakaiannya. Model teori etika lingkungan. Terdapat 3 teori etika lingkungan loh. Yang pertama yaitu teori antroposentrisme. Teori ini merupakan teori yang terpusat pada manusia. Jadi teori ini memandang bahwa manusia itu betul-betul sebagai pusat dari sistem alam semesta. Teori yang kedua yaitu teori biosentrisme. Nah, teori ini merupakan konsep etika yang dibatasi pada komunitas hidup seperti hewan dan tumbuhan, sehingga manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Sementara teori yang ketiga yaitu teori ekosentrisme. Teori ini memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis karena baik biotik maupun abiotik saling terkait satu sama lain. Nah, menurut kalian teori mana nih yang paling baik untuk kita terapkan? Adapun beberapa contoh beretika baik terhadap lingkungan diantaranya melakukan reboisasi atau penghijauan, mematikan energi listrik bila tidak digunakan, membiasakan membuang sampah pada tempatnya, kemudian menghemat pemakaian air, juga tidak mencemari sumber-sumber air bersih. Beberapa contoh yang lainnya adalah mengurangi penggunaan kertas dan mendaur ulang kertas bekas, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia, mengurangi pembukaan lahan baru dan rehabilitasi lahan kritis, melakukan gerakan menanam 1 juta pohon dan bercocok tanam dengan sistem organik, dan menghentikan jual beli spesies hewan langka. Apa saja sih yang terjadi akibat perubahan keseimbangan lingkungan? Akibat perubahan keseimbangan lingkungan, diantaranya terjadinya erosi dan banjir karena banyaknya penebangan hutan. Kemudian terjadi kelaparan dan kematian disebabkan adanya kegagalan panen. Adanya pencemaran udara yang menyebabkan udara kotor. Terjadinya pencemaran air dan tanah yang disebabkan oleh limbah cair, serta terjadinya pencemaran oleh merkuri dan air raksa. Kehidupan manusia di muka bumi tidak terlepas dari peran serta lingkungan. Sebagaimana manusia merupakan bagian dari lingkungan, bersama-sama dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang telah menjadi satu rantai makanan yang tidak dapat terpisahkan. Untuk itulah, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara tepat dan bijaksana agar lingkungan tetap lestari dan tentu saja terjadi hidup selaras dengan lingkungan. Demi tercapainya hidup selaras dengan lingkungan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Kemudian, kita harus mampu mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan tentu saja kita harus mampu mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Mampu melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan dan menerapkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986 mengenai analisis dampak lingkungan, serta mampu melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama menjaga keseimbangan lingkungan.
Kira-kira upaya apa saja ya yang dapat kita lakukan sebagai bentuk menjaga keseimbangan lingkungan? Yuk, kalian buat video pendeknya sebagai contoh kehidupan sehari-hari. Contoh kehidupan sehari-hari tentang upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke email ibu ya. Terima kasih ya sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman kalian bisa ikut belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.